Shalom Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan. Saya penginjil Stefanus Andri dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung akan bersama-sama menemani Sobat Maestro. Hari ini kita akan bersama berbicara tentang pengharapan yang mendatangkan sukacita. Kalau Sobat Maestro mengetahui bahwa seringkali kita mengalami yang namanya penderitaan, seringkali kita mengalami yang namanya kesulitan di dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi kita tahu di dalam Roma pasal yang kelima bahwa dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa penderitaan itu, kesengsaraan itu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan mendatangkan tahan uji, dan tahan uji mendatangkan yang namanya pengharapan. Kenapa kita harus bersukacita di dalam pengharapan? Mengapa di dalam penderitaan kita harus bersukacita? Ada dua hal yang kita bisa pelajari bersama di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat 1-12 ini. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pemberi pengharapan pasti. Rasul Paulus mengatakan bahwa pengharapan dari Tuhan itu adalah pengharapan yang tidak mendatangkan kekecewaan. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, pasti semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan hal itu untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi lebih bergantung kepada Tuhan. Sobat Maestro, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita hidup di dunia, kita pasti mengalami penderitaan. Tetapi apakah kita mau berharap kepada Dia yang adalah sumber pemberi pengharapan pasti? Apakah kita mau terus bersandar kepada Dia sebagai pemberi pengharapan pasti? Yang kedua, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan akan mendatangkan kebaikan. Kita tidak mengetahui bagaimana rancangan Allah dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka kita juga harus meyakini bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita adalah mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah memberikan yang namanya rancangan yang buruk, tetapi Tuhan memberikan rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Maka itu Sobat Maestro, mari kita bersama-sama memiliki pengharapan yang pasti. Kita memiliki Allah yang luar biasa hebat, Allah yang hidup. Maka itu teruslah berharap, teruslah berjuang dan taat pada firman Tuhan. Karena Dia memberikan harapan yang pasti dan Dia merupakan sumber sukacita. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Rasul Paulus. Di dalam Ibrani dikatakan pengharapan itu seperti sebuah suah, jangkar yang kuat. Ketika kita berpengharapan, itu merupakan buah dari iman kita. Kita meyakini bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Walaupun di saat kita menderita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala sesuatu dapat kita hadapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Sekali lagi, marilah kita berharap, memiliki pengharapan, dan menjalani hidup ini dengan sukacita karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Terima kasih.